Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Aang Gunawan yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi atas produk, inovasi, teknologi, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan nilai usaha. Sudah sekalian. Hari ini saya akan membahas kaitan antara strategi, model bisnis, dan daya saing. Saya ambil dari buku Essential of Strategic Management, The Quest of Competitive Advantage, edisi ke-7, karangan John Campbell dan kawan. Sudah. According to The Economist, a leading publication on business, economics, and international affairs. In business, strategy is king. Leadership and hard work are all very well, and luck is mighty useful. But it is strategy that makes or breaks the club. Sudah sekali. Dalam bisnis, strategi adalah raja. Kepemimpinan dan kerja keras semuanya sangat baik dan keberuntungan sangat berguna buat perusahaan. Tetapi strategilah yang membuat atau menghancurkan perusahaan itu sendiri. Nah, satu keberuntungan dan keadaan dapat menjelaskan mengapa beberapa perusahaan berkah dengan kesuksesan awalnya pendek, tetapi hanya strategi yang dibuat dengan baik, dieksekusi dengan baik, dan terus dikembangkan yang dapat menjelaskan mengapa sekelompok perusahaan elit ini entah bagaimana berhasil naik ke puncak dan bertahan tahun demi tahun dalam prosesnya memuaskan pelanggan, pemegang saham, dan para stakeholder lain. Sebut saja perusahaan yang dalam pikiran kita: Apple, Samsung, Disney, Emirates, Microsoft, Alphabet, Berkshire Hathaway, General Electric, dan Southwest Airlines muncul. Semoga saja perusahaan yang akan muncul dalam pikiran kita selanjutnya adalah PTPN. Kenapa PTPN? Ternyata PTPN telah melakukan transformasi yang terus-menerus yang dikomandani oleh Bapak Dr. Abdul Ghani, terus mengembangkan strategi dan nampaknya menghasilkan winning strategi. Coba kita lihat. Tahun 2021 laba 4,6 triliun. Tentu saja ini sangat membanggakan. EBITDA operasi 14,9 triliun. Revenue 53,5 triliun, dan ini ternyata kenaikannya 3,6% dari tahun lalu. Dan hal ini bukan hanya kenaikan harga CPO, tapi ternyata faktor fundamentalnya yang meningkat. Di antaranya apa? Protas TBS naik 7%, produksi CPO naik 13%, dan protas CPO juga naik 8%. Dan bahkan lagi adalah cash cost turun 6%. Nah, ini yang membanggakan. Dengan capaian tersebut, maka direksi holding memberikan apresiasi pada seluruh renters, khususnya BOM dan BOC, anak perusahaan PTPN Holding, untuk melakukan akar gula bukan maju. Nah, kemudian hal ini sebagai bentuk tentu saja kepedulian dari Dewan Direksi, Komisaris Holding, dan pemegang saham untuk terus mengkomunikasikan strategi ke seluruh BOM dan komisaris anak perusahaan sehingga terjadi koneksi yang kuat di antara stakeholder PTPN Holding. Nah, sudah. Strategi perusahaan adalah serangkaian tindakan terkoordinasi yang diambil pemimpinnya untuk mengungguli pesaing dan mencapai profitabilitas yang
unggul. Nah, tujuannya adalah bukan hanya kesuksesan dan keuntungan kompetitif dalam jangka pendek, melainkan jenis kesuksesan abadi yang dapat mendukung pertumbuhan dan mengamankan masa depan perusahaan. Selanjutnya adalah untuk mencapai hal ini tentu saja memerlukan komitmen manajerial dalam membuat urutan pilihan yang harus dipertimbangkan dengan baik tentang bagaimana untuk bersaing. Termasuk pilihannya yaitu bagaimana cara membuat produk atau layanan yang menarik dan memuaskan pelanggan. Bagaimana memposisikan perusahaan di industri. Cara mengembangkan dan melibatkan sumber daya untuk mengembangkan kemampuan kompetitif yang berharga. Kemudian bagaimana setiap bagian fungsional dari bisnis, research and development, kegiatan rantai pasokan, produksi, penjualan dan pemasaran, distribusi keuangan, dan sumber daya manusia akan dioperasikan. Nah, dan selanjutnya adalah cara mencapai target kinerja perusahaan. Nah, hal-hal tersebut itu dibahas dalam raker oleh seluruh dewan direksi holding, termasuk juga McKinsey dan tim Basic. Nah, di sebagian besar industri, perusahaan ini memiliki kebebasan yang cukup besar di dalam memilih cara strategi. Nah, agar perusahaan penting di benak pelanggan, ya, maka strategi membutuhkan elemen khusus yang membedakannya dari pesaing dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Nah, sebuah strategi harus sesuai dengan situasi khusus perusahaan, tetapi tidak ada kekurangan untuk melakukan peluang membentuk strategi yang jelas berbeda dari strategi pesaing. Nah, selanjutnya adalah terkait erat dengan konsep strategi ini adalah konsep model bisnis perusahaan. Apa model bisnis? Model bisnis perusahaan ini menetapkan bagaimana strategi dan pendekatan operasinya akan menciptakan nilai bagi pelanggan, dan sementara pada saat yang sama menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya dan mewujudkan keuntungan. Nah, sehingga kalau kita catat ada dua elemen penting dari model bisnis, yaitu proposisi nilai pelanggan dan formula keuntungannya. Nah, semakin besar nilai yang diberikan dan semakin rendah harga, semakin menarik proposisi nilai bagi pelanggan. Kemudian, bagaimana kita melihat model bisnis yang sukses? Nah, yang pertama ini adalah produsen mesin pesawat Rolls-Royce menggunakan model bisnis power by hour yang membebankan biaya sewa maskapai penerbangan untuk penggunaan mesin, pemeliharaan, dan perbaikan berdasarkan jam terbang yang sebenarnya. Perusahaan mempertahankan kepemilikan mesin dan mampu meminimumkan biaya perawatan mesin melalui penggunaan sensor canggih yang mengoptimalkan jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, model bisnis Gillette. Gillette ini saya teringat kepada Warren Buffett. Ya, perusahaan ini hampir dilikuidasi, tapi dia ambil saham, beli sahamnya dan kembangkan karena ternyata pada saat manusia itu terus berkembang pasti membutuhkan alat cukur. Nah, jadi dalam pisau cukur ini melibatkan pencapaian skala ekonomi dalam produksi produk cukur, menjual pisau cukur dengan harga yang sangat rendah, dan kemudian menghasilkan uang dengan pembelian pisau cukur yang berulang. Nah, kemudian bagaimana 5 pendekatan strategi yang paling sering digunakan yang dapat diandalkan? Di antaranya adalah yang pertama, a low cost provider
Strategy. Dan ini sudah terbukti ampuh oleh Walmart dan Southwest Airlines. Saya pikir di PTPN juga CPO akan menjadi a low-cost providers strategy. Yang kedua adalah a broad differentiation strategy. Berusaha membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing dengan cara yang benar. Dan ini diadopsi oleh Johnson & Johnson. Ini keandalan produknya yang bagus dan Apple produk inovatif. Yang ketiga ada a focused low cost strategy. Nah ini yang banyak diadopsi oleh khusus perusahaan makanan, produk kesehatan. Nah berarti teh, kopi ini masuk bisa kakao. Nah kemudian yang keempat adalah a focus differentiation strategy. Dan ini diadopsi oleh Louis Vuitton dan Rolex. Nah, dan yang kelima adalah a best cost provider strategy. Nah ini biasanya digunakan oleh toko-toko diskon. Nah, sudah memenangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atas pesaing dengan salah satu 5 strategi umumnya bergantung pada membangun kemampuan kompetitif yang berharga yang tidak dapat dengan mudah ditandingi oleh saing seperti hanya memiliki penawaran produk yang berbeda. Nah, pesaing yang cerdas hampir selalu dapat meniru atribut produk atau layanan yang populer, tetapi secara substansial lebih sulit bagi pesaing untuk mencocokkan pengetahuan dan kemampuan khusus yang telah dikembangkan, disempurnakan oleh perusahaan, apalagi oleh PTPN. Nah, kalau kita lihat Federal Express adalah memiliki kemampuan superior dalam pengiriman paket kecil hari berikutnya. Hyundai telah menjadi pembuat mobil dengan pertumbuhan tercepat di dunia sebagai hasil dari proses manufakturnya yang canggih dan sistem kontrol kualitas yang tak tertandingi. Nah, kemampuan kedua perusahaan ini telah terbukti sulit bagi pesaing untuk meniru atau yang terbaik dan telah memungkinkan masing-masing membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya adalah terlepas dari apakah strategi perusahaan berubah secara bertahap atau cepat, poin pentingnya adalah bahwa tugas menyusun strategi bukanlah peristiwa satu kali, tapi selalu merupakan pekerjaan yang sedang dan terus berlangsung. Nah, oleh karena itu maka sifat strategi perusahaan yang berkembang berarti strategi perusahaan yang khas adalah perpaduan antara yang pertama langkah proaktif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengamankan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah reaksi adaptif terhadap perkembangan yang tidak terduga dan kondisi pasar yang terus berubah. Nah, kita melihat bahwa ada 3 pertanyaan yang dapat digunakan untuk membedakan winning strategi dari strategi biasa. Yang pertama adalah seberapa baik strategi tersebut sesuai dengan situasi perusahaan. Yang kedua, apakah strategi ini membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Yang ketiga, apakah strategi menghasilkan kinerja perusahaan yang baik? Tanda winning strategi adalah kinerja perusahaan yang kuat. Nah, ini sudah dibuktikan di tahun 2021 ini oleh PTPN. Nah, 2 jenis peningkatan kinerja paling banyak diceritakan tentang kaliber strategi perusahaan adalah 1. Keuntungan dalam profitabilitas dan kekuatan keuangan. Yang kedua adalah kemajuan dalam kekuatan kompetitif
perusahaan di posisi pasar. Nah, jadi semakin baik menyusun strategi perusahaan dan semakin kompeten dieksekusi, semakin besar kemungkinan perusahaan akan menjadi pemain yang menonjol di pasar. Nah, saya akan bahas yang menonjol ini, ya, karena yang menonjol ini menang, yaitu Apple. Apple Incorporation ini adalah salah satu perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. Coba kita lihat, tahun 2018, revenue-nya adalah 265 miliar dolar, laba bersihnya 60 miliar dolar. Nah, selama 10 tahun dia terus menjadi perusahaan yang paling bergabung di dunia. Kemudian selanjutnya adalah mengingat popularitas produk dan layanannya di seluruh dunia, maka bersama dengan reputasinya untuk inovasi. Nah, inovasi teknologi dan kemampuan desain yang unggul menjadi elemen kunci kesuksesan Apple. Nah, selanjutnya adalah bagaimana yang namanya Apple ini terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, sering memperkenalkan produk. Apple telah banyak berinvestasi dalam R&D, menghasilkan lebih dari 11 miliar per tahun atau 4% dari revenue. Ya. Nah, kemudian secara strategis dia juga menempatkan toko-tokonya dan staf mereka dengan personel yang berpengetahuan luas, dan penempatan toko-toko di tempat yang strategis dan memiliki lulu lalang yang begitu besar. Kemudian memperluas jangkauan Apple di dalam negeri dan internasional. Apple beroperasi secara global di 500 toko retail di 18 negara. Nah, jadi ternyata penjualannya 63%-nya dari pendapatannya adalah berasal dari pasar internasional. Menjaga cita merek yang berkualitas didukung oleh harga premium. Berkomitmen untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan berkelanjutan melalui hubungan dengan pemasok. Menumbuhkan tenaga kerja yang beragam. Artinya di sini sudah ada manajemen diverse. Nah, dari uraian di atas sangat menarik arahan Bapak Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, Bapak Rahman Ferry, yang menyatakan bahwa untuk dapat mengubah perusahaan yang berhutang menjadi memiliki dengan mengubah O to O, change to E to N, ya, jadi mengubah E ke N, ternyata ada 8 huruf kunci untuk mencapai. Nah, yang pertama adalah F, focus on outcomes. Jadi fokus outcome menunjukkan produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan pasar. RKAP yang akurat dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ini merupakan outcome juga. Laporan keuangan yang berkualitas tepat waktu, ini juga outcome. Jadwal pembukuan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, jadwal delivery, tepat jumlah, kualitas dan waktu, ini juga outcome. Kemudian G-nya adalah global market, luas pasar untuk menghasilkan harga premium. CPO setelah memenuhi kebutuhan domestik sesuai promosinya, kemudian bibit setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kebun rakyat, maka ekspor bibit akan meningkatkan margin perusahaan, khususnya RPN dan PTPN secara keseluruhan, yang tentu saja dapat memuaskan para stakeholder. Kemudian H adalah harmonized stakeholder. Nah, dalam harmonized stakeholder ini menghasilkan aksi korporasi dan operasi yang comply dengan semua aturan korporasi. Hal ini akan menghilangkan dilema CEO
yaitu perusahaan-perusahaan ini kan kalau harus dia terus mengeksekusi padahal belum disetujui. Kemudian kalau menunggu ini sudah level. Nah inilah menjadi dilema CEO, ya, yaitu apakah perusahaan ini harus rugi tetapi offline atau perusahaan untung tapi tidak offline, ya. Tapi yang jelas memang dengan harmonize maka tidak offline ini akan selamat, sehingga kata apa yang tinggi didukung dengan offline. Nah, setelah harmonize adalah innovation is a must. Kalau kita lihat investasi riset untuk menghasilkan inovasi paritas clone dengan produktivitas yang tinggi, ya, ini tentu saja dihasilkan dari riset dan pengembangan yang dilakukan oleh PT RPN. Jadi nampaknya PT PN ini didukung oleh dua pilar. Satu pilar bagaimana untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang pilar yang lain dengan LPP-nya adalah meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Karena tiada daya saing tanpa inovasi dan tiada inovasi tanpa riset dan pengembangan. Dari I ke J, justify. Nah, perubahan yang dilakukan manajemen dalam mencapai target sesuai justifikasi yang kuat berdasarkan arahan pemegang saham untuk merubah ke arah PTPN yang berdaya saing tinggi. Kaizen yang hal, Kaizen melakukan perbaikan dari semua rantai nilai PTPN yang terus menerus guna meningkatkan proposisi nilai pelanggan yang lebih baik dan formula keuntungan yang semakin tinggi. L-nya adalah learn from mistakes, belajar dari kesalahan sehingga meningkatkan kapabilitas SDM sehingga semua planters semakin terampil dalam menghasilkan produk berkualitas mulai dari aspek on-farm maupun off-farm serta layanan penjualan. Yang ke-M, manage, merger, and acquisition. Nah, aksi korporasi mutlak dilakukan, di antaranya dengan melakukan merger dan akuisisi anak perusahaan holding guna lebih fokus dalam meningkatkan daya saing setiap komoditas. Nah, arahan dari Bapak Aztec ini keren dan ternyata sejalan dengan strategi dan model bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dunia yang pada akhirnya mencapai daya saing yang tinggi. Kita doakan semoga apa yang diupayakan oleh BOD Holding harmonize dengan stakeholder yang di dalamnya termasuk BOC dan pemegang saham holding untuk menciptakan perusahaan perkebunan berdaya saing tinggi. PTPN juara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dukung terus. Mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri. Dan mulai melakukan perubahan yang nyata untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTPN juara.